RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Tulus dari Lampung, Pak Haji. Torus. Tulus. Oh, Tulus. Tulus. Turus. Ya. Oh, bukan Tulus. Oh, pakai L. Oh, bukan Turus. T U L U S. Tulus. Kesini sama siapa Pak Tulus? Ya. Kesini sama siapa? Kesininya sendirian, Pak Haji. Sendirian. Karena istri sudah meninggal. Oh, yang connect. Oh iya. Jadi yang saya tanyakan Pak Haji, Iya. saya kan dikasih centang waktu itu dengan uang bibit. Cuman cara prakteknya itu belum dikasih tahu Pak Haji. Nyentonginnya. Ya, Cara nyentonginnya. Ya. Oh iya. Kedua, ya permasalahan saya ini apa? Kalau membaca Quran paling 1 juz, 2 juz itu sudah agak rabun gitu Pak Haji. Jadi nggak bisa full gitu. Kan berarti baru baca Quran ini 2 juz. Tuh bisa cair 300 miliar. Iya, Yang pertama cair 400 miliar. Jadi gini Pak. Bisa gak Bapak jangan beban. Terbebani dulu dengan apa? Dengan 12 juz. Jangan terbebani dulu, jangan. Oh gitu Pak Haji. Iya, nanti Bapak jadi nggak nafsu. Contoh Iya. nih, tadi saya dikasih, Pak Haji makan dulu ya, habis tadi maghrib makan dulu ya. Pakai lontong, pakai sambal kacang. Saya udah kebayang tuh, lontong begini. Jadi pas saya lihat jadi nggak nafsu saya. Iya. Harusnya nggak boleh. Udah aja saya tutup mata, makan aja. Namanya juga orang lagi baru sembuh ya makannya begitu. Iya Tapi Pak saya Haji. tadi bilang sama yang ngurusin saya namanya Putri, Mbak Putri. Put, ayam bakar ada gak sama sambal ijo? Ada. Ya udah bikinin dulu. Alhamdulillah tuh habis 1 piring baru tadi. Iya. Ya jadi Bapak jangan terbebani sama yang 12 juz. Bapak bisanya berapa? Sejus nggak apa-apa, sejus dulu. Begitu Yang Pak penting Haji, ya. Bapak berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kalau Bapak bilang, saya belum sampai 12 juz. Nanti takutnya Bapak jadinya kapan? Iya mutung. Jadi kapan terkabul? Janganlah. Udah sejus nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji. 2 juz nggak apa-apa. Yang penting Bapak konsisten. Iya. Gitu. Yang penting Bapak konsisten. Yang penting Bapak konsisten. Saya mau Pak, di Februari besok, awal Februari atau pertengahan Februari atau akhir Februari, Iya. Bapak harus cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Makanya Bapak saya pendem di sini. Amin. Pendem, nginep gratis, makan gratis. Tiap malam wajib tahajud. Amin. Tiap habis asar wajib ikut ijab qabul. Ayo masuk. Bapak saya pendem di sini. Kamar gratis, makan gratis, minum gratis, tahajud gratis, ijab qabul habis asar gratis. Karena saya mau Bapak buat maskot Februari harus cair 10 miliar. Amin. Gitu. Kalau yang lain kan enggak Pak. Udah lu pulang aja lu. Ngapain di sini? Gua aja bosen. Saya nggak bosen Pak ngeliat Bapak. Asli nggak bosen. Amin. Gitu. Karena Bapak saya mau jodohin sama mbak betina saya. Kayaknya cocok. Yang ketiga Pak Haji, waktu itu Pak Haji kan belum ada informasinya bisa apakah enggak. Oh gitu, iya Pak nanti Haji. dibikin. Kan ini kan baru habis lebaran. Iya. Nah nanti besok Senin nanti dibikinin dah. Oh, Bapak kan bawa KTP kan? Bapak. Nah, nanti dibikinin BPJS-nya. Amin. Nanti dari saya Amin. bikinin BPJS-nya. Nanti Bapak periksa ke dokter gitu. Tapi sebelum ke dokter Bapak colek kaca itunya taruh di mata. Nanti Bapak
pesen kacamata biar Bapak bisa lihat mana lobang wanita, mana lobang. Jadi Bapak mesti pakai kacamata, ada kacamata las. Tahu kacamata las? Hah? Yang buat ngelas kacamata yang pakai gini. Nah, nanti Bapak bisa mana lobang wanita, mana lobang entok. Sekian dulu Pak Boleh. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya oke. Yuk Ibu ada yang mau nanya? Tek 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 bunyi nggak? Tukar mic-nya itu nggak bunyi. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Jambi Pak Haji. Nama, Nama Nurda Iswati. tinggal Tinggal di Jambi. di Jambi. Dulu bulan Agustus saya kesini pertamanya. Ya. Privat dengan Pak Haji. Kebetulan waktu itu saya privat dengan Pak Haji. Sudah menjalani setahun setengah di Jambi. Ya. Baru saya kesini. Mm-mm. Ya kalau soal yang ilmu kearifan lokal itu saya praktekkan. Banyak yang terbukti. Yang pertama saya praktekkan. Di linknya man. Ada kutil di sini Pak Haji. Kutil. Bukti apa? Kutil di sini yang tumbuh. Apa? Kutil. Kutil. Ya. Kutil. Ya. Nah, kutil. Tumbuh sini. Dua. Di tangan Ibu ada kutil. Ya. Kalau di dalam alat kelamin Ibu ada apa? Gue seneng, orang Lampung lo ketawa. Dari tadi kan lo nggak ketawa lo mukanya. Jadi kalau di tangan namanya kutil. Kalau di alat kelamin perempuan namanya? Di alat kelamin perempuan namanya buntil. Yang dari itu. Yang dari apa? Daun singkong atau daun pepaya yang dalamnya ada ikan terinya ya. Namanya buntil. Kalau di tangan namanya kutil. Itu ketawa. Ya bos. Ayo. Jadi saya obati dengan air ludah basi Pak Ji. Ya. Tak berapa lama saya tidak tahu-tahu lah hilang aja. Ya. Itu yang kedua sakit gigi. Ya. Saya coba dengan insolet. Ya. Sembuh. Ya. Cuma berapa detik itu. Ya. Itu yang ketiga cucu saya sakit kuping. Heeh. Kok ngunyuk-ngunyuk itu Pak Ji. Saya colek lagi. Saya masuk ke kupingnya. Colek alat kelamin Ibu. Iya. Pakai tangan kiri, tangan kanan. Kebetulan ini sebelah kanan pula Oh iya. sembuh. Kemudian cucu saya masuk SMP. Kan itu ranking ya Pak Ji nilainya. Mic-nya denger gak sih? Ada suaranya gak? Nyala? Oh iya. Saya sedekahkan ke Pak Haji ke Masih 100.000. Akhirnya cucu saya masuk SMP itu Pak Haji. Iya. Pokoknya banyak yang sudah saya praktekkan ilmu Pak Haji ini. Nah Ibu sekarang kesini hajatnya apa kalau boleh tahu? Dulu saya pertama privat dengan Pak Haji. Saya ini sekarang harta saya kan habis semua dengan anak nantu tuh. Nantu saya ini kan usahanya topik anjlok itu Pak, bangkrut. Jadi semua rumah sudah diambil oleh bank. Tapi saya sempat melaksanakan praktek ilmu Pak Haji, tapi kan pepet. Lah mepet waktunya tidak ada lagi. Sita bank gitu. Maka saya kini itu ya ingin cair lah Pak Haji. Pak Haji waktu itu mensabdakan nanti Ibu Januari cair 10 miliar. Iya. Kata Pak Haji. Bayar hutang 1 miliar, 9 miliar kembalikan saya. Iya. Atau Ibu naik haji proda. Iya. Pasti kabul ya Pak Haji. Iya. Kan sabda Pak Haji. Iya. Nah sekarang saya sudah masuk 6 bulan sini. Rencana saya mau pulang Pak Haji. Iya. Ke Jambi. Iya. Jadi saya mohon sabda Pak Haji lah. Cair 10 miliar. Iya pasti. Nah, amin. Iya. Dan saya izin Pak Haji ya. Saya mau mempraktekkan ilmu kearifan lokal Pak Haji. Boleh. Saya mohon izin. Itu aja Pak Haji. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk yang lain. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Koko, berasal dari Garut. Koko. Iya, Koko. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Haji dan saudara-saudara yang ada di sini. Saya udah beberapa kali melaksanakan yang dianjurkan oleh Pak Haji. Di antaranya bangun di jam 00, mandi, senyum, tahajud, terus baca Quran. Nah,
yang jadi masalah itu dibaca Qur'annya Pak Haji. Tadi Pak Haji kan nggak usah mengejar 12 juz atau 16 juznya. Saya itu pinginnya mengejar itu Pak Haji, jadi seolah-olah Gak usah terbebani. Pak, kan Iya. ini kan saya lambatin terkabulnya. Iya. Saya lambatin, makanya saya bilang gak usah ngejar 12 juz. Kalau Bapak ngejar aja 12 juz biar cepat terkabul. Jangan ikut-ikut dia. Kuat. Gak kuat matanya. Maksa bos. Iya. Saya ngajarin tamu RDAY orang Palembang. Privat pertama 10 juta, privat kedua 10 juta, privat ketiga 10 juta. Kemarin dia ucap syukur. Saya bilang paksain baca Quran 12 juz. Dia maksain baca Qurannya 17 juz. Alhamdulillah cair tunai 10 miliar. Tuh. Nggak sampai setahun. Kita kan enggak pengen cair 10 miliar tapi nggak baca Quran 12 juz. Ya nggak bisa lah. Paksa bos. Dipaksain. Hah? Untuk kemarin-kemarin saya belum mampu gitu Pak Haji. Harus mampu. Ya, tapi kalau untuk setiap hari, alhamdulillah saya udah 2 kali tamat nih. Padahal. Tapi sehari 12 juz nggak? Enggak. Oh ya nggak bisa lah bos. Harus. Ini kan Isra saya berangkatin haji kan 2026 ya. Sama suaminya ya. Orang Boyolali. Malah saya kasih HP 2. Tapi waktunya. Jadi saya masih cari buat haji 2026 masih 99 orang lagi. Saya kan baru berangkatin 2 orang. Iya. Umroh besok Mbak Rati kita mau berangkatin 200 laki 200 perempuan. Iya. Yang penting terkabul ya bos. Iya. Itu maksud saya. Tunai. Dari abis, Umroh gratis. Hah? Dari habis tahajud kan sampai pagi atau mungkin sampai siang tuh nggak apa-apa. Harus Sampai pagi. subuh. Sampai subuh ya. Ya, gue kejemin aja, jangan sampai pagi dah, sampai subuh aja. Iya. Ngapain sampai pagi? Udah subuh udah kita langsung tidur atau mau jalan-jalan mau bebas. Iya. 17 juz bos, orang Palembang bos. Cair 10 miliar. Cair tunai. Itu yang ngerjain suaminya, istrinya enggak ngerjain. Sekarang dia punya berapa tuh? Makan bergizi gratis tuh, ada 10 dapur apa 20 dapur tuh. Udah kerjain bos, paksain baca Quran. Cuman ini Pak Haji, saya ada mau sodakoh gitu kan dalam bentuk uang, ada 2 juta bagaimana Pak Haji? Hah? Ada bentuk uang mau sodakoh, tapi hajatnya saya ini pengen umroh Pak Haji sekeluarga. Tapi duitnya cuma ada 2 juta gitu. Nggak apa-apa, Bapak sedekah aja. Iya. Sedekah aja ke sana, ke anak yatim. Gitu. Iya. Kita nih besok Pak tanggal 19 Februari ngeberangkatin anak yatim umroh. Iya. Pendampingnya yang laki 200, yang perempuan 200, tamu-tamu RD gratis Pak. Iya. Bahkan kita kasih uang saku buat jajan nanti umroh 50 juta per orang. Amin. Tunai dari Mbak Rati. Iya. Kalau Bapak mau sedekah, sedekah aja di sono, di masjid. Ya kan? Iya. Gitu. Apalagi cuma 2 juta masuk situ. Iya. Ijab ada lagi? Nah, yang ketiga, saya itu kan udah ditinggal sama istri. Apa? Udah ditinggalin sama istri. Ditinggalin istri. Iya, udah meninggal istri. Istri udah meninggal. Iya. Kan bisa kawin lagi nih nganggur nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, maunya saya itu yang ini Pak Haji, yang mu'alaf. Hah? Yang mu'alaf. Ini semua mualaf semua. Keluar dari kegadisannya. Bukan keluar dari agama. Ini mualaf semua bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh lo lihat wajahnya. Nggak ada yang bening. Semuanya keriput. Ambil deh bos. Iya. Ya pengennya Mbak. Ini penjaga neraka semua tahu. Iya gitu Pak Haji. Pengennya yang mu'alaf saya itu. Karena Kita ada gak sih stok mualaf? Hah? Mana? Oh iya Claudia. Enci Claudia. Agamanya Buddha. Agamanya Buddha. Sekarang datang ke sini tadi malam datang. Enci Claudia. Lagi belajar pakai kerudung nih sholat. Sama anak yatim malah dibikinin pocong. Sama anak yatim. Aduh anak yatim nakal-nakal tuh. iya. Makanya tadi malam bilang Pak Haji ini saya dikasih sama dia nih. Gelang nih. Iya. Dari Bali. Tuh. Kasih gelang dari dia.
Nah dia lagi agamanya Buddha gitu. Claudia. Iya. Wow cantik luar biasa Pak kalau dilihat dari awan. Ya mungkin itu aja Pak Ji yang saya sampaikan. Barangkali Bapak usianya berapa? 56 tahun. Loh ya cocok dia kalau dia 99 ya. 99 tahun Iya. kalau dia. Dia Iya. masih main Pak walaupun 99 tahun dia masih main tapi pakai selang sama kabel. Itu aja mungkin Pak Ji. Boleh, saya bisa ya. sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Ibu. Mana mic-nya? Ayo. Assalamualaikum Pak Ji. Nanya apa aja lah yang penting pokoknya keluar suara dah. Pak Ji enggak, Pak Ji ini saya mau, ini kaki saya sakit Pak Ji bawa jalan Pak Ji. Jadi kalau jalan tuh hanya ngos-ngosan sampai ke ini Pak Ji. Gampang Bu, Ibu tinggal colek alat kelamin Ibu, olesin ke bagian yang sakit, colek alat kelamin Ibu, olesin bagian yang sakit, colek alat kelamin Ibu, olesin bagian yang sakit. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Iya Pak Ji. Nanti sembuh. Iya sana tangga tuh rasanya kayak nggak mau nyampe kaki kayak kaku. Sekarang pertanyaannya Ibu masih ada gak alat kelaminnya? Hah? Asik. Mana coba lihat. Yang Nah, penting- colek dulu baru dibalurin. Kalau Ibu nggak percaya nanti orang Lampung yang suruh ngajarin sama itu Koko ya. Colek Bu, colek, colek, Ya. colek. Humor, Ya, humor, makasih. humor. Ya makasih Biar Pak nggak Ji. ngantuk. Waalaikumsalam. Yuk, Bapak. Ayo, ngobrol-ngobrol aja. Ayo, bebas. Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji. Ada satu ganjalan barangkali di hati. Ganjelan. Ganjalan. Ganjalan. Ganjelannya apa? Orang Ciamis. Ya. Jadi untuk batasan komen, ini yang komen itu kan Komen tuh bisa dari mulut, bisa dari tangan. Kayak ngetik nih di grup. Komen. Lo lihat deh di grup linglung. Gak ada satupun yang hajatnya terkabul. Kenapa? Karena komen. Komen mulu. Lo lihat deh, gak ada. Yang terkabul malah grup-grup yang gue kunci-kunci. Banyak pada terkabul. Salah satunya Bu Isro yang saya berangkatin haji. Besok 2026 udah saya bayarin ya. Udah gue tunain ya. Udah gue tunain. Nanti tinggal gue kasih sangu aja realnya sama buat beli perlengkapannya sama buat sangu. Tapi kan masih lama kan belum berangkat. Tapi udah gue lunasin ya. Nah, jadi Bapak nggak boleh komen Pak. Lo lihat deh di grup-grup yang pada komen. Nggak ada yang terkabul Pak. Coba Bapak lihat. Salah satu grup linglung. Nggak ada yang terkabul. Kenapa? Komen Pak. Komennya nggak pakai mulut. Pakai tangan. Dia ketik. Ketik. Ih, udah aja tinggal nyimak. Nyimak. Praktekin. Nah terakhir. Terkabul. Kalau komen nggak bisa Pak. Karena dengan kita komen otaknya pasti mikir. Dengan mikir nggak ada jawaban. Terutama misalkan Japri ke saya nggak jawab. Udah ngeluh. Pak Haji gimana sih saya udah sedekah subuh. Nanya nggak dijawab. Lah ngapain juga gue jawab. Emang kepentingan gue apa? Lu kenapa nggak pede aja. Pasti nanti Allah kabulin. Ini saya harus jawab. Ngapain? Saudara bukan teman bukan. Udah aja nyimak. Pak, hampir tamu RDAY Pak. Yang nyimak. Praktek. 100% pada terkabul. Tapi yang komen, ngeluh, mikir, banding-bandingin. Apa yang udah dia sedekain dengan hasilnya. Nggak ada yang terkabul Pak. Orang sedekahnya cuman berapa Pak? Nggak ada sampai 1 miliar nggak ada sedekahnya. Tapi pengen ngebet, pengen cair 10 miliar. Aduh. Sedekah subuhnya nggak seberapa, pengen umroh gratis. Aduh. Sedekahnya nggak seberapa, pengen haji gratis. Nggak mungkin lah bos. Jadi apa? Berbuat. Ikut sayembara dulu, berlomba dulu, bertanding dulu. Salah satunya apa? Nggak boleh punya sifat 18.
Yang di kertas itu tuh yang 18, Bapak tahu gak? Iya, iya. Kasih Pak. Nih 18 coba. Bapak baca. Ada berapa sifat tuh yang ada di badan Bapak tuh yang 18? Ada berapa tuh? Coba pelan-pelan. Coba bacain pelan-pelan. 1 gundah. Enggak usah dibaca. Dalam hati aja, ngapain dengerin suara lo. Dalam hati, coba dari 18 ada berapa sifat? Coba ada berapa sifat tuh dari 18? Pelan-pelan, dari 18 ada berapa sifat? Apa ada semuanya? Apa ada separohnya? 9? Apa ada 5? Apa ada 3? Apa ada 2? Ada bersatu? Dari 18. Kayaknya kalau saya masih banyak ini Pak Haji. Semuanya ya. Tapi kalau bawel kayaknya enggak ini. Bawel enggak ya? Enggak. Jutek juga enggak. Enggak. Ketus. Kan enggak. Cenderung. Bos, enggak mungkin enggak bawel. Atasnya bawel apa ya? Tulisannya tuh bawel nomor berapa ya? Nomor 9. Nomor 8 apa ya? Kepancing jengkel. Orang kepancing jengkel pasti bawel gak? Pasti bawel lah bos. Gak ngomong dari mulut, gerutu di hati. Meskipun tidak melalui Diucapin. mulut. Di hati, gedek, bawel. Pastilah. Itu kan udah gue susun. Emang itu perangkap gue buat lu supaya gak terkabul. Itu perangkap gue lo bos. Gak ada tamu RD yang terkabul. Gue masukin perangkap dulu. Gue ini anggap aja kayak film MacGyver bos. Ingat gak film MacGyver zaman dulu? Ya. Gimana caranya otak lo traktik gak mikir tapi hajatnya terkabul. Ya caranya lo mesti baca Quran. Dengan baca Quran kok segalanya. Karena itu pembuka jalan. Orang yang baca Quran lo lihat. Orang yang baca Quran 12 juz umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran di atas 12 juz nggak pernah pikun. Orang yang baca Quran 12 juz tiap hari saldonya selalu di atas 10 miliar. Begitu. Jadi Bapak paksain baca Quran. Ngerti nggak ngerti baca Quran. Ngerti nggak ngerti baca. Nggak bisa baca bolak-balik Al-Quran atau beli Al-Quran bahasa Indonesia gitu loh bos. Ini kan dia bilang Pak Haji saya nggak bisa baca. Ya lu bolak-balik dong Al-Quran dibolak-balik bohong lama-lama nggak bisa. Atau beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Jadi harus baca Quran. Jam berapa? Ya jam 00 dong. Bisa gak baca Quran habis subuh? Nggak boleh. Habis subuh udah waktunya kita dunia. Habis subuh kita udah ngurusin dunia. Yang ke sawah ya ke sawah, yang macul ya macul. Yang ke kantor ya ke kantor. Kalau misalkan Bapak udah tua, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah waktunya Bapak sayang-sayangan sama istri, gitu loh Pak. Jadi saya nggak setuju baca Qurannya ngantuk lah inilah, ya tidur dong habis Isya tidur. Saya nggak bisa, ya udah lo suntik tidur atau suntik mati. Jadi Bapak paksain. Sifat 18, saya mau Pak. Bisa gak nih selama bulan Januari Bapak gak ada tuh sifat 18. Biar besok tanggal 19 Februari saya nanti bilang Mbak Rati Bapak kepilih untuk dampingin anak yatim umroh gratis. Plus ntar dari saya kasih uang sakunya 50 juta. Kalau Bapak belum bikin paspor nanti Bapak kita bikinin paspor. Gampang kok bikin paspor cuma sehari kok. Gitu. Dampingin anak yatim besok. Jagain. Mekah nanti nuntun anak yatim kecil-kecil besok Pak yang berangkat Pak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau yang pada capek Bapak gendong anak yatimnya masuk surga Pak daripada gendong ibu yatim masuk neraka. Jadi gendong anak yatim ya, ibu yatimnya nanti pas ketemu di bandara aja kan dia mami mama. Nah Bapak langsung peluk tuh ibu yatimnya langsung digendong anak yatimnya lepas. Bapak nonton YouTube saya gak sih di Ciamis? Enggak.
Suka. Suka? Iya. Senyum-senyum gak kalau nonton YouTube saya? Selalu. Hah? Selalu smile. Selalu smile? Apa yang bikin Bapak smile di YouTube saya? Apa sih? Colek. Apa? Oh, colak-colok. Jadi nggak hanya Bapak bertiga, berempat, nggak hanya Ibu, semuanya. Saya mau yang hadir di sini bisa berangkat umroh gratis bersama anak yatim yang bayarin Mbak Rati. Nanti saya yang referensiin, Mbak Rati sama saya nurut. Apa yang saya ngomong dia pasti nurut. Kayak contoh, Mbak Rati itu tamu RDAI yang pada hajatnya terkabul pada minta HP 17 Pro 2 tera. Harganya berapa Pak Haji? 44 juta, ya udah beliin. Nah, baru dapat 2 orang saya Pak. Saya beli 100, masih ada 98 lagi. Terus Mbak Rati bilang, Pak Haji yang ulang tahun bulan Desember dikasih semua Pak Haji. Ya. Yang ulang tahun bulan Januari dikasih semua juga Pak Haji. Ya. Tuh. Kalau saya bulan Desembernya ulang tahun pernikahan, Pak. Yang Januari yang ulang tahun dikasih semua hadiah 17 Pro. Kalau yang bulan 2 tera harganya 44 juta. Yang Desember juga, yang ulang tahun Desember dapat juga. Kalau ulang tahunnya ulang tahun pernikahan gimana Pak? Enggak. Kalau pernikahan cocoknya buat tumbal. Jauh. Ini kan bulan Januari. Jadi Mbak Ratih saya rayu yang ulang tahun bulan Januari dikasih hadiah gitu. Tapi laki-laki yang ulang tahun Januari laki-laki, yang ulang tahun Desember yang perempuan. Jadi yang ulang tahun Desember perempuan dapat hadiah dari Mbak Ratih HP terbaru iPhone 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta. Yang ulang tahun perempuan di Desember. Kalau yang laki-laki ulang tahunnya di bulan Januari. Tapi kata Mbak Rati biar nggak cemburu keluarganya anaknya dibeliin juga Pak Haji. Kalau anak ketiga ya udah dibeliin semua, 3 jadi 5. Ya oke. Nah kita baru dapat 2. Masih kurang 98 orang lagi. Bapak dah paksain walaupun nggak ulang tahun. Yang penting praktekin ilmu RDAI nanti saya referensiin ke Mbak Rati. Siap. Mbak, bisa gak yang baca 12 juz dikasih hadiah Mbak? Nanti dia pasti nurut. Kasih ya Mbak? Iya nanti Bapak saya kasih gitu loh bos. Mumpung harganya lagi murah Pak, 44 juta murah banget Pak. Kalau bikin gak mungkin dapat. Kalau bikin sendiri tuh HP gak mungkin bisa. Iya. Ya? Siap. Bisa 12 juz pelan-pelan. Siap. Oke, yuk Ibu. Apa lagi? Ini terkait dengan profesi Pak Haji. Profesinya apa? Profesinya kan kalau seorang pendidik pengajar, Ya. itu kan secara tidak langsung bersentuhan dengan anak didik yang mau tidak mau harus ada komen gitu. Nggak boleh. Kalau anak didiknya nakal Pak, Bapak remes alat kelamin Bapak, usapin ke kepalanya tuh anak. Boleh gak? Boleh lah. Sambil Bapak ngomong, nurut, manut, katut, pinter, prestasi, ranking. Walaupun itu bukan anak Bapak. Boleh gak? Boleh. Yang penting Bapak ngeremes jangan kelihatan orang. Remes lagi. Pak, saya privat ngajarin banyak orang Pak. Yang khusus-khusus langsung saya inepin di hotel Pak. Tiap hari saya ajarin, tiap hari saya datang, saya tengokin. Karena dia udah pasti cair 100 miliar. Udah pasti cair dia 300 miliar kayak Mbak Rati. Udah pasti cair dia 1 triliun. Nah tiap hari saya ajarin di lobi. Sambil saya ngeremes alat kelamin, sambil saya salaman. Cair saya. Kan banyak tuh yang pada terkabul. Nginepnya bayar gak Pak Haji? Ya gratis lah, maksudnya bayar bos. Ngapain bayar? Nah Bapak coba praktekin, remes alat kelamin Bapak. Sambil buat salaman murid-murid Bapak, pura-pura Bapak guru terrahmah, paling ramah se-Indonesia. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak dulu ke toilet baru masuk kelas. Selamat pagi
atau selamat siang, Bapak salaman deh semua, Bapak ajak salaman. Tapi Bapak habis ngeremes karena satu kali remesan manjur buat 1000 orang, 1000 manusia. Nah itu anaknya paling berapa sekelas? 30 apa 40? Salaman. Setiap hari Bapak sambil ngomong prestasi, pinter, ranking. Gitu. Walaupun bukan bapaknya, bukan ibunya. Boleh lah jorok. Ya enggak lah maksud jorok. Jorok dari mana? Salaman gitu loh. Apakah orang tua murid nanti komplain sama kita? Ya enggak lah. Diem-diem aja. Nanti kan Bapak terkenal. Bapak guru paling teladan. Buktinya anak yang pada bandel satu sekolah sekarang alhamdulillah anaknya prestasi. Akhirnya Bapak nanti dipanggil sama Bapak Presiden. Ditanya sama Presiden. Pak, Bapak guru teladan. Yang tadinya anaknya bergajulan sekarang jadi prestasi. Apa Pak ilmunya? Oh saya praktekin ilmu RDAY Pak Presiden. Saya remas alat kelamin saya usap kepalanya semua anak. Nah nanti kan Pak Presiden praktekin buat menteri-menterinya ya. Pokoknya gini Pak. Di Al-Quran ayatnya jelas. Ibu nanti periksa. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau di lagu Ahmad Albar, dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi Bapak meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY, dengan senda gurau dan permainan. Dengan santai aja Pak, jangan beban. Saya ngajar anak saya nakal-nakal, anak saya ngelawan. Loh, kok jadi negatif ngomongin? Jangan dong, positif dong. Pasti nanti dia prestasi, pasti di tangan saya dia prestasi, pasti di tangan saya prestasi. Bohong Pak. Orang tua muridnya nggak pada ke rumah Bapak ngasih bingkisan. Mungkin dari 50 murid, 1 orang pasti ngasih bingkisan. Tanda terima kasih bahwa anaknya prestasi. Yang 49 ngasih bon utang. Nanti Bapak yang lunasin gitu loh bos. Kan banyak tamu RDA itu pada ninggalin bon utang. Kita lunasin. Nah Bapak kirim dah bon utangnya, nanti kita yang lunasin gitu loh bos. Tenang aja. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmu RDAY, bisa gak? Siap. Iya. Pokoknya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus prasangka baik. Ibu juga begitu. Jangan Bapak berpikir, aduh muridnya nakal-nakal. Agak boleh itu negatif. Nanti anaknya nakal, aduh muridnya blow-on. Jangan. Pokoknya ini anak-anak di tangan saya pasti prestasi. Ini anak-anak di tangan saya pasti jenius. Pasti gitu Pak. Bohong orang tua muridnya nggak pada ngucapin terima kasih ke Bapak gitu. Kok begitu? Lah kan saya banyak ngajarin tamu-tamu tuh. Anaknya masuk Akmil, anaknya masuk Akpol, anaknya P3K banyak yang pada lulus. Padahal dia belum datang ke RDAY, cuma nyimak di RDAY di YouTube. Tapi dia praktekin ke anaknya, dilangkahin, disuwuk sebelum tes. Kan pada diterima semua tuh di P3K. Sama di Akpol sama di Akmil. Nah akhirnya kita kedatangan tuh orang tuanya kemarin pada kemari. Ucap terima kasih. Padahal dia belum pernah datang. Nah Bapak praktekin. Bisa? Siap. Harus dong. Harus. Ya. Ya. Ada lagi? Makasih Pak. Cukup Boleh. dulu. Ibu? Ya Pak Haji. Mana mic-nya? Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau menagih uang yang sudah mendam 1 tahun lebih. Nah itu dia janji-janji terus Pak Haji. Tadinya buat beli rumah. Sampai sekarang tuh caranya bagaimana Pak Haji? Kalau duit di orang nggak bisa ditagih kalau di RDAY Mbak. Bu. Kalau duit kita di orang nggak bisa ditagih. Karena gini. Orang yang make duit kita tidak akan masuk surga. Orang yang make duit kita, dia nggak bisa balikin di dunia, pasti masuk neraka jahanam. Tuh, orang yang make duit kita nggak bisa balikin di dunia, alasannya dia bokeh, alasan dia bangkrut, alasan dia salah investasi, alasan apa? Dia pasti rumah tangganya pisah. Rumah tangganya pasti pisah. Apa artinya uang dibanding rumah tangga? Lebih baik rumah tangga kita langgeng dong. Ya kan? Tapi ada gak
Tolak balanya Pak Haji ada. Tapi kalau ibu nagih, ibunya masuk neraka jahanam. Tapi kalau ibunya nggak nagih, ibunya masuk surga. Dia masuk neraka jahanam. Tinggal pilih aja, ibu mau dibayar masuk neraka, apa nggak dibayar ibu masuk surga. Milih mana? Ya udahlah, jangan ditagih. Udahlah biarin. Ibu tapi masuk surga. Nanti dia yang masuk neraka jahanam. Begitu. Nggak usah, nanti kan ibu meraktekin baca Quran 12 juz, nanti kan punya rumah 1000 meter. Ini mimpi gak Isra saya berangkatin haji gratis 2026? Enggak. Enggak mikir. Mikir gak Bu Isra saya beliin HP 2 anaknya sama dia? Terkejut. Iya. Bu Isra. Apa? Iya legowo, lapang dada Bu, lapang dada. Sekarang pertanyaannya, dada ibu nenennya lebar apa sempit? Mesti punya laporan dulu, lebar ya dikecilin dikit, kecil digedein dikit. Gimana caranya? Kan ada Bu pakai pisang goreng, pakai tempe goreng nih. Tawa. Ada lagi? Oh iya. Haji, Ayo, mohon mana mic-nya? maaf. Saya mungkin biar ikut sering ikut Apa? Biar sering ikut apa namanya semacam tawasul gitu sini kan. Apa? Jadi Tawasul? iya, Di mana? enggak maksudnya apa namanya memohon itu apa namanya? Ijab kabul. Ya, ijab kabul. Nanti malam ada Ya, maksud habis saya, tahajud. mohon izin saya mau tinggal di sini gitu biar ikut gitu. Kamarnya yang nggak ada. Ya nggak apa-apa di mana aja kita. Kalau lu tidur di masjid anak yatim keganggu. Kenapa? Karena ibu yatim nanti kalau ganti celana dalam kan ada lu dia malu. Iya, tapi Tempatnya yang nggak ada bos. itu maksud saya di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Gitu kan. Apa? Yang ada siapa-siapa di rumah juga. Nah kalau tidur sama embek gue gimana? Mbak betina gue, kan gue kurang jantan. Ah, nggak apa-apa. Ya gitu Pak Haji. Ya. Boleh kan? Boleh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Nama. Rustina, Tinggal di mana Rustina? Tangerang. Tangerang. Sehari-harinya apa Rustina? Biasa Pak jualan ayam. Jualan ayam. Mentah apa matang? Mateng Pak, ayam goreng. Ayam goreng. Ayo mau nanya apa Rustina? Mau nyampein Apa? Mau nyampein ucapan terima kasih dari suami gitu kan. Pengen ucapan terima kasih dari suami. Enggak, tadi suami suruh nyampain ke Pak Haji, katanya ucapin terima kasih ke Pak Haji dari suami. Dari suami ngucapin terima kasih buat Pak Haji. Iya. Ke Pak Haji, Iya. suami. Nyampaikan pesan dari suami ke Pak Haji, katanya titip salam lah, terima kasih katanya atas ilmunya gitu. Jadi suami udah praktekin gitu. Apa yang udah dipraktekin sama suami kalau boleh tahu? Banyak Pak, alhamdulillah. Apa aja? Eh, Nenen udah belum? udah, Nenen udah belum? udah, Udah. udah. Oke. Eh, Terus ibu ngemot alat kelamin suami udah belum? udah. Alhamdulillah. Tuh bos, ilmu kearifan lokal tuh bos. Apa? Apa? Alat tuh ada palang pintu. Lo jepit aja alat kelamin lo tuh di pintu. Terus apa lagi? Yang udah dipraktekin selain nenen. Kamu ngemot alat kelamin suami, apa lagi? Mandiin suami juga udah. Mandiin suami udah. Udah. Alhamdulillah. Eh, Kalau suami pipis, alat Udah. kelaminnya dicebokin. udah. Udah. Kalau habis ML, bersihin alat kelamin Udah. suami. Udah. Pakai itu anduk kecil Iya. yang basah, Ya. dikeringin, dipetel. Hah? Pakai baju. Oh baju ngelapnya. Oh gelo. Pakai anduk kecil. Pakai anduk kecil. Kalau enggak nanti pakai keset welcome yang dari ijuk. Dari apa? Sabuk kelapa. Banyak yang tertabur. Iya jadi alhamdulillah. kalau kita ML Bu, kalau kita ML, istrinya bersihin alat kelamin suaminya, dibersihin sampai bersih, terus ditidurin suaminya suruh nenen tidur,
Itu saldonya istri nggak pernah di bawah 10 miliar. Coba ibu praktekin. Gitu. Udah dinenenin udah. Mandiin udah. Nyebokin udah. Kalau pipis dipetel-petel alat kelaminnya udah. Nah sekarang kalau nyuapin udah belum? Nyuapin suami? Udah pakai tangan ya. Kalau makan ya. Jadi istri yang nyuami makannya pakai tangan. Misalkan makan apa? Kangkung. Tumis kangkung. Nah disuapin suaminya pakai tumis kangkung. Nah, iya, pakai apa lagi? Coba misalkan ikan bakar. Ah, jangan sampai ada durinya. Dipakai tangan. Itu saldonya nggak pernah kena 10 miliar, Bu. Nah, nanti tangannya suami dibersihin dulu pakai tisu basah. Pokoknya perhatian deh. Itu saldonya nggak akan di bawah 10 miliar. Bisa? Bisa. Oke, terus apa lagi yang udah dipraktekin? Mandiin, nyebokin, nenenin. Ngemot alat kelamin suami, apalagi yang udah ibu praktekin? Itu yang masalah sangkutan, yang fotonya dimasukin freezer, alhamdulillah udah. Udah. Terus kemarin kontrakan itu di ini 2 tahun belum bayar ya Pak ya. Seingat kita sangkutan kita semuanya 53. Cuma kemarin ditagih sama ibu kontrakan cuma 23. Jadi mungkin linglung dia jadi yang setahunnya nggak bayar gitu. Alhamdulillah. Ibu kenapa nggak masuk grup linglung? Nggak pernah dibalas WA-nya. Oh nggak pernah dibalas. Jadi ibu masuk grup apa sekarang? Ada di grup apa? RDAY Seminar 30, Sari Jamu, RDAY Pusat, sama apa ya? Lupa lagi saya. 4 grup? Luar biasa. Aduh. Sari Jamu ya? Iya. Iya. Adminnya di mana tuh rumahnya Sari Jamu tuh? Kurang paham di Jawa. Apa? Di Jawa ya. Di Jawa. Iya. Ya di. Cuma baca-baca aja sih Pak, nggak pernah komen, nggak pernah ini. Nggak pernah komen ya? Enggak. Yang banyak komen adminnya ya? Iya adminnya tuh terlalu banyak komen ya. Kalau ibu bagus, setuju jangan banyak komen ya Bu. Mantau aja. Iya. Yang penting terkabul ya. Amin. Soalnya kalau komen lama. Terus ada apa lagi yang udah dipraktekin? Banyak sih itu celana dalam di atas itu. Kalau sebelum celana dalam ditaruh di atas angin-angin ya Pak. Itu kan listrik itu istilahnya apa ya? Ngelas ya apa gimana sih? Ya. Jadi hampir tiap bulan sekali tuh yang namanya PL 2L ya. PT, apa sih yang PLN itu datang pasti ke kontrakan lagi gitu kan. Karena di losin itunya. Tapi semenjak di celana dalam Kasih celana dalam di atas listrik, ya. Itu meteran listrik. Alhamdulillah PLN nggak pernah datang ya. Iya PLN-nya sebenarnya di depan rumah ibu bingung dia. Ini rumah atau goa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak mau ditagih PLN, nggak mau diituin, celana dalam taruh di meteran PLN ya. Wow. Alhamdulillah. Itu meteran jalannya kencang kali. Bung, 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 bung. Ini ilmu baru nih Pak. Ilmu baru nih. Celana dalam perempuan ditaruh di meteran listrik ya. Wow luar biasa. Jadi sampai sekarang Gak taunya direkturnya PLN denger nih. Ini kan lagi nonton nih direkturnya PLN. Ya bos. Ya bos dengerin nih bos. Pelanggan lo bos. Tuh direkturnya PLN nonton lo direkturnya. Kan pasien RDI. Ini bos pelanggannya bos. Terus lanjut. Terus kemarin kan waktu kita ke sini naik motor ya Pak, motor Vega, pajak mati, nggak ada plat nomor, cuma alhamdulillah. Dari aman. mana? Tangerang. Dari Tangerang. Ya. Pajak mati. Iya. Pakai celana dalam. Terus suami ngucap, ya Allah gini amat punya muka RDAY gitu kan. Ya udah. Perjuangan. Iya. Alhamdulillah dapat motor listrik. Kita di sini lagi naiknya motor listrik. Nggak taunya di bawah listriknya habis. Aduh. Nggak nyampe ke sini. Nggak nyampe. Iya. Nah, alhamdulillah kata suami, gini banget pengen ke RDAY.
kehujanan, keanginan gitu kan. Sekarang nambah anak lagi, alhamdulillah dapat mobil gitu. Jadi sekarang pakai mobil ke sininya. Sekarang pakai mobil? Iya. Wah, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi, Awalnya ke sini naik apa dulu ke RDI awal-awal? motor Vega yang butut nggak ada plat nomor kan. Naik motor Vega butut yang nggak ada plat nomornya. Wajib Awal-awal. mati, iya. Perjuangan. Ganti motor listrik. Baterainya habis, listriknya mogok, kehujanan. Alhamdulillah sekarang ke RDI naik mobil. Alhamdulillah. Wow, namanya proses. Iya. Kebanyakan tamu RDI protes. Harusnya proses. Nggak boleh protes. Alhamdulillah jadi sekarang karena kita tadi yang ngucap pengen karya ayah naik mobil gitu ya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah setiap hari Minggu kita datang ke sini. Ke sini? Iya. Naik ikut mobil? Ke kolam renang, ke kolam renang. Ke kolam hari renang? Minggu pasti. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi Udah naik mobil sekarang kalau ke RDI? udah. Wow. Bu, coba dong terangin sekali lagi. Ibu meraktekin ilmu RDI apa? Awal-awal datang naik mobil, naik motor Vega butut, nggak ada plat nomornya. Motor listrik mogok, kehujanan. Alhamdulillah sekarang setiap hari Minggu ke kolam renang bawa mobil sendiri. Apa yang ibu praktekin ilmu RDI biar yang lainnya pada ya. Semua apa yang diajarin Pak Haji saya laksanakan. Yang mana tuh Bu yang dilaksanakan kalau boleh tahu Bu? Ya. Nenenin suami pasti ya? Pasti. Nenenin suami. Ngemot Ya. alat kelamin suami pasti ya? Ya pasti. Mandiin suami pasti ya? Ya. Oke. Ya. Nyebokin kalau suami pipis pasti ya? Ya. Mandiin suami pasti ya? Ya. Nyuapin suami pakai Pasti. tangan pasti ya? Pasti. Oh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Dan ini tidak pernah dikerjakan sama wanita. Karena kata wanita, ya apalagi udah pernikahan di atas 5 tahun. Pernikahan di atas 10 tahun. Udah biasa aja, jadi nggak ada, udah biasa. Jangan loh, tambah romantis. Kalau kita tambah romantis, setannya meninggalkan kita. Tapi kalau kita nggak romantis, setannya masuk ke pernikahan kita. Akhirnya kita digodain terus diganggu sama setan. Baca Quran ngantuk, bawaannya pengen top up, bawaannya pengen take over. Tau gak top up? Utang mau ditambah lagi. Misalkan utang kita 600 juta. Nah ibu mau naikin jadi 100, itu namanya top up. Atau take over, pindah dari BRI ke Mandiri, itu namanya take over. Nah setan selalu goda terus. Nah tapi kalau ibu romantis sama pasangannya romantis, setannya nggak mau godain, takut dia. Dia paling takut sama keromantisan. Nah maksud saya coba ibu romantis seperti yang ibu tadi 7 langkah. Apa tuh 7 langkah? Nenenin, ngemot alat kelamin, mandiin, terus nyuapinin, kalau pipis dicebokin. Terus apa lagi? Makannya disuapin. Terakhir apa? Mandiin. Kalau ML dibersihin alat kelaminnya pakai sikat WC. Pakai amplas. Hah? Pakai amplas. Gila lo, bondas lo. Iya pakai spot cuci piring. Nah mau saya coba Bu yang punya pasangan yang 7 aja. Bohong Bu nggak romantis. Nanti kalau romantis setannya kabur Bu, tidak akan deketin kita lagi. Jauh dia lari. Bisa? Pertahanin itu ya. Oke. Cuma sekarang Pak saya bingungnya gini. Apa? Bingungnya gini Pak. Kalau lagi ngobrol sama suami sekarang saya sering ngantuk. Kadang-kadang nggak sadar saya udah tidur sambil dengerin suami. Bisa gak kalau ngomong sama suami tangan ibu megang alat kelamin suami sambil ngomong? Bisa sih, cuma Iya. dia kadang-kadang tergeli. Apa? Ntar dia langsung bangun gimana Pak. Gak apa-apa dituntun masuk ke dalam. Tuntun. Sekarang malah anak saya ikut-ikutan ngomong kayak gitu, jorok kayak emaknya. Ngomongnya gimana? Ya gitu,
punya laki-laki disebut, kadang saya kalau kaget kan langsung nyebut punya bapaknya. Jadi orang-orang, ibu gimana? Jualan ayam kalau saya kaget nyebutin punya bapaknya. Jadi orang, jadi mungkin karena udah terbiasa dalam hati ngucap tuh Pak ya. Sambil gulok atau apa kan disebutin ya. Iya, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih satu hari 10 juta. Jangan dong, satu hari untung 100 juta. Jadi kalau kaget saya langsung ngucapnya gitu punya bapaknya. Jadi kalau yang denger pada gimana gitu, ibu kok pakai kerudung kok ngucapnya gitu ya kakak. Tapi kan punya mobil. Sekarang anak saya malah ikutan suka ngomong kayak gitu. Ngomong gimana? Ya itu cina. Nggak apa-apa, yang penting punya mobil. Ya nggak apa-apa, praktekin terus ya. Oke, terus apa lagi hari ini pertanyaannya atau testimoninya? Udah sekali Pak, mungkin itu aja kali. Boleh, pertahanin ya. Iya. Yang 7 tadi ya, ke suami siap, tercinta ya. Harus harmonis. Siap. Saya nggak mau nggak harmonis. Siap. Ya. Pertahanin. Baca Qurannya 12 juz. Tinggal sifat yang 18 nggak ada. Nanti saya bilang Mbak Ratih, ibu nanti saya rekomenin berangkat umroh sama berangkat haji. Amin. Ya. Amin. Paksain ya. Baca Siap, Quran Pak. 12 juz. Sama yang 18 nggak boleh ada. Nggak hanya ibu semuanya. Nggak hanya ibu semuanya. Karena Mbak Ratih juga lagi nyari buat damping anak yatim banyak. Karena anak yatimnya masih kecil-kecil umur 3 tahun sih. Yang bisa berangkat kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke? Oke. Yuk. Bapak ada pertanyaan lagi? Udah, Ibu apa? Ayo, bebas mau nanya apa? Bebas. Ayo. Enggak nanya? Enggak, ya udah. Ya boleh. Boleh. Mau nanya apa? Ayo ngomong. Nanya Pak boleh Pak? Ya. Kan di YouTube tuh Pak, baca Al-Quran bisa diganti dengan nenen dan ML. Bagaimana kalau yang tidak punya pasangan? Apa gantinya? Kalau ibu nggak bisa nenen Kan ada pasangan Pak. karena ibu punya nenen tapi nggak ada laki-laki yang nenen, ibu bisa dijepit pakai jepitan baju nenennya. Ada gak sih yang komentar tuh yang nonton YouTube, Man? Gak pernah dapat jawaban dan Bapak dari dulu saya nanya. Apa? Gak pernah dapat jawaban. Ya karena kalau memang nggak ada ya jangan dikerjain Bu, gantinya nggak ada gitu loh. Habis daripada nggak ada jawaban kan sayang, mendingan kita ngebanyol aja. Yang penting kan Bapak dan Ibu tertawa. Jadi Ibu pokoknya Mbak Ratih aja bisa cair 300 miliar. Masa Ibu nggak bisa, bangsa 10 miliar aja. Harus dong. Gitu loh. Kalau Mbak Ratih bisa berangkatin anak yatim umroh setahun 3 kali di bulan Desember di tahun 2025, maksudnya di 2026 Ibu nggak bisa. Minimal Ibu nggak bisa berangkatin anak yatim umroh. Ibu kebawa deh jadi pendampingnya gitu loh. Nanti naik pesawat bareng sama anak yatim. Nanti di Mekah di Medina satu kamar sama anak yatim gitu loh. Jangan cuma nganterin sampai bandara, saya nggak setuju. Ngapain sampai bandara? Sampai Mekah, Medina. Gratis. Disangonin sama Mbak Ratih 50 juta buat pegangan. Gitu, paspor nanti dibikinin sama Mbak Ratih. Begitu, tapi gimana Mbak Ratihnya mau takjub? Orang kita juga bangunnya nggak jam 00, senyumnya nggak bisa, mandinya kedinginan. Sholat tahajudnya kadang ngantuk, baca Qurannya ngantuk, gimana? Mau dapat hadiah. Semua, Pak. Apa? Saya sudah praktekkan semua. Dari Mana baca Qurannya 12 juznya mana? baru 4 juz Pak, kalau Sip. Al-Qurannya. Ya, sifat 18-nya mana? Saya udah kurang. Tapi ya masih komen. Iya, nggak boleh Bu. Ibu mendingan seperti Nabi Zakaria. Diponis sama dokter, istrinya mandul. Kok bisa punya anak namanya Nabi Yahya? Karena Nabi Zakaria mulutnya diplakban. Selama 3 periode, selama 99 hari. Nah, coba ibu mulutnya diplakban. Pakai apa Pak Haji? Pakai celana dalam ibu aja ditutup tuh. Ada kan?
Yang daripada ibu pakai cadar, mending pakai celana dalam. Yang kolornya di atas, yang segitiganya di bawah. Hah? Apa? Ya. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Banyak orang bilang sesat karena orang ini kalau keluar kan pakai di kepala, nyemurkan Ya. terbalik. Jadi kata sesat itu katanya. Ilmu sesat. Iya. Nggak apa-apa kalau sesat nih, ini banyak yang datang. Bu, ilmu RDI itu orang bilang aliran sesat nggak apa-apa, tapi kan ini kearifan lokal. Contoh nih Bu, ngapain centong-centong? Ibu inget gak zaman dulu ibu kecil, kalau makan kekenyangan kan dicentongin sama ibunya. Ini buat si ini buat si kakaknya, ini buat tante, ini buat ini. Kan digituin perutnya. Hilang nggak rasa kenyangnya? Hilang. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu kalau anak kecil kejedot, lari-lari, jedutan, pakai rambut, diucek-ucek. Dalam dulu kalau kita anyang-anyangan, jempol kita diikat pakai karet atau jempolnya diikat pakai itu. Zaman dulu pakai padi, kulit padi diikat atau kalau sekarang pakai karet. Itu kan ilmu zaman dulu, Bu. Zaman dulu kalau maghrib anak kecil rewel, neneknya raup, shoot. Begitu, bohong. Ya coba tanyain zaman dulu di kampung-kampung, ya kan? Kedua, kenapa orang dulu di kampung-kampung anaknya pada sukses? Ada yang 5 sukses, ada yang anaknya 7 sukses. Kenapa? Karena orang zaman dulu, kakek kita ya, bukan orang tua kita, kakek kita. Itu kalau di Jawa ada yang namanya beras jimpitan. Ditaruh di teres, pakai kaleng atau pakai gelas kecil. Nanti diambil sama petugasnya kalau habis maghrib. Kalau di Sunda namanya beras parelek. Hah? Perelek. Beras perelek ditaruh di depan rumah kan. Pakai bambu. Nanti diambil sama petugas malam-malam kan. Dikeliling ya. Dikumpulin ya. Nanti kalau ada apa bisa dipakai itu ya. Sosial. Itu maju Pak. Kalau masih ada sekarang. Nah. Zaman sekarang udah nggak banyak Bu. Paling tempat-tempat tertentu. Dan itu rata-rata yang pada itu kalau kita namanya sekarang sedekah subuh. Jadi Bapak dan Ibu kalau maghrib udah harus sedekah subuh. Mau berapa bebas. Mau 100.000. Mau berapa sedekahnya bebas. Mau 100.000 sedekahin. Transfer. Cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Gantinya beras perelek. Gantinya beras jimpitan. Cobalah. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Ya, mau saya gitu. Kalau orang bilang aliran sesat nggak apa-apa, kan semua punya hak mau ngomong apa aja. Udah jangan, yang penting ibu terkabul. Buktinya Mbak Rati bisa cair 300 miliar. Mbak Rati mobilnya mau tahu, Range Rover terbaru. Range Rover. Harganya berapa? Saya juga nggak tahu tuh mobil dari Inggris. Range Rover. Kalau kita kan pakainya Toyota. Hah? Avanza. Xenia. Mobil apaan tuh? Gue nggak tahu tuh mobil apa aja. Paling banter Mitsubishi. Kalau Mbak Rati enggak, Range Rover. Mobilnya luar biasa. Nah, saya mau ibu kepilih atau yang nonton YouTube atau TikTok kepilih dari Mbak Rati bisa berangkat umroh gratis. Dampingin anak yatim umroh tanggal 19 Februari. Gitu. Bisa, harus bisa. Bapak dan Ibu kepilih sama Mbak Rati berangkat haji. Karena kita masih nyari 99 orang baru dapat 2. Bu Isro dan suaminya. Untuk haji gratis besok. Oke? Oke. Oh enggak. Yang penting baca Quran 12. Kita kan udah bisa lihat. Kalau 12 neneknya agak gede. Kalau belum bisa 12 agak ngecil dikit. Tapi pentilnya besar. Kok Pak Ji tahu? Lah kan ada nih pakar nenen. Tuh.
Kalau orang nggak bisa baca Quran 12 juz, pentilnya gede. Tapi kalau dia udah baca 12 juz, pentilnya kecil kayak gadis. Coba Bapak ini perhatiin. Pak Haji, aku mau yang kecil. Ya udah baca Quran sendiri, nanti ngecil sendiri. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakarnya Nenen. Ada lagi? Ayo, bebas. Ayo, nanya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Aku kan kemarin ditentuin Pak Haji kan 9 hari. Ya. Ya 9 hari. Jadi mungkin sama dengan ibu yang dari Jambi, dari Bengkulu tadi ya. Ya. Saya barengan. Ya. Terus kalau saya ingin ketemu dengan rombongan dari Jogja boleh? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh dong. Iya. Jadi masih boleh saya nginep di sini. Boleh, boleh. Kan rombongan dari Jogja besok tanggal 9. Iya. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Nanti ketemu. Nanti kan ibu digabung, nanti ibu ketuker, udah ibu nggak bisa pulang. Bawa ke Jogja. Bawa ke Jogja buat ban serep. Jadi besok kita 20 bus dari Jogja. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Berangkatnya dari Hotel Borobudur. Hah? Oh Lampung. Oh iya. Jadi dari Jogja. Dari Jogja. Jadi paksain kita nanti ngumpul. Kok Pak Haji? Ya saya lagi senang aja. Saya sediain bus. Ya. Nanti kita makan-makan bareng di sini gitu loh. Nanti kan kurang daging, ibu dipanggang bisa. Alot Pak Haji. Tuh orang Lampung sampai ketawa ya Pak Lampung ya. Jadi maunya saya gini Pak Bu. Bisa gak sih ibu 9 hari aja mukanya gak cemberut. Dalam arti kata gak mikir, gak komen, gak ngeluh. 9 hari aja. Gak usah lama-lama 9 hari aja. Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Karena kalau bapak dan ibu 9 hari gak cemberut tapi ibu ceria, bohong saya nggak promosin ke Mbak Rati. Karena Mbak Rati bilang, Ji cari apa Ji? Iya udah gue cari tapi mukanya muka berak semua. Mukanya muka berak semua. Bisa gak? Paksain Bu. Paksain Bu. Paksain. Paksain. Bisa? Ya. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Ini Pak Haji, aku mau tanya, kan anakku yang pertama itu kan udah 3 tahun, mungkin 3 kali lebaran tuh nggak pernah ketemu aku gitu kan, nggak pernah. Itu bisa disuruh pulang Pak Haji? Kan pakai itu, kendi. Ibu beli kendi, gentong, nih. Ibu beli gentong, nih gentong. Kasih beras. Foto anaknya dimasukin ke bawah, nama Bin. Tutup lagi beras. Ibu panggil. Rahayu, pulang ya. Sekarang ya, mama tungguin ya, pulang ya. Tutup, mana tutupnya? Gitu ya? Sekeluarga apa? Ya 9 kali, nih tadi tutup gini. Udah selesai, ulangi lagi. Rahayu. Atau ibu pakai jampe-jampenya RDAY. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Sebut namanya anaknya Binti, pulang ya. Sekarang mama tunggu nih. Gitu. Nanti ibu tutup. Fotonya kecil boleh, gede boleh. Dia sendiri atau? Sendiri boleh, rame-rame boleh. Foto keluarga boleh, bebas. Ibu panggil pakai ini. Enggak sampai 9 hari dia datang. Manggil pelanggan gitu juga. Manggil pembeli begitu juga kalau ibu dagang sembako. Kalau ibu kontrakannya kosong manggil orang yang mau sewa ini juga. Kok gitu Pak Haji? Lah ini saya manggil pagi gini tuh tamu-tamu banyak tuh yang pada nginep di penginapan. Tapi gratis semua. Salah manggil gue. Harusnya bayar ya. Ini gratis semua tamunya. Makanya saya ganti jangan pakai kendi aja, pakai panci aja. Jangan pakai gentong, pakai panci. Kayak baskom. Tapi Pak Haji kalau itu kan untuk manggil orang, kalau untuk manggil macam
Jodoh. Bisa. Pelanggan pakai ini juga. Beras. Beras. Tulis pelanggan-pelanggan lama, ayo pada datang ke saya. Tutup lagi beras. Terus Bapak baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, pelanggan-pelanggan saya yang lama pada datang, pada datang. Bawa pelanggan-pelanggan yang baru, bawa pelanggan baru, bayarnya tunai. Tutup. Nanti siang panggil lagi. Nggak sampai 9 hari, nanti pelanggan yang lama datang bawa pelanggan baru. Begitu bos. Kok gitu Pak Haji? Lah ini kan Bapak saya panggil pakai gentong. Makanya muka Bapak kayak gentong kan? Bapak mukanya kayak gentong nggak? Iya badannya gemuk. Pipinya kayak gentong. Hah? 9 kali. Sehari 100 kali boleh. Sekali boleh, 2 kali boleh. Berkali-kali tapi kalau ngucapnya 9 kali. Nganjur gak? Lah ini saya manggil tuh kayak gentong. Warnanya coklat. Badannya montok. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin Mbak. Walaupun orang bilang ininya ngomong sama gentong. Udah biarin kan kita ngomongin juga. Makanya ngomongnya di rumah, di dapur, di kamar. Yang nggak kelihatan orang. Jangan ngomongnya di perapatan. Rame viral nanti gimana. Yang kecil. Kendil. Pokoknya dari tanah liat bikinnya. Harus tanah liat. Enggak. Harus tanah liat. Karena lo kan besok meninggal dikubur di tanah apa di ember. Ya itu berarti lo besok dikubur di ember. Tanah. Harus tanah. Adem. Kalau tanah adem. Kalau embernya enggak adem. Hah? Dalamnya? Iya kalau plastik ya. Nah, pakai gentong. Pakai gentong ini namanya gentong. Makanya zaman dulu orang tidak ada yang hidupnya susah. Kenapa? Karena berasnya dimasukin ke dalam gentong. Sekarang berasnya dimasukin ke dalam plastik. Apapun namanya, mau rice cooker plastik. Bahkan berasnya masih di karung. Nggak boleh dong, harus digentong. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang kelaparan. Zaman dulu nggak ada yang hidupnya susah. Kenapa? Karena berasnya pakai gentong. Zaman dulu nggak ada orang sakit diabetes. Kenapa? Karena masaknya pakai kukusan. Jadi airnya netes ke bawah. Kalau sekarang kan pakai rice cooker. Airnya nyerap lagi ke nasi, nasinya kita makan. Makanya pada sakit diabetes. Nggak kecil, nggak gede, nggak dewasa, nggak tua pada sakit diabetes. Kok gitu Pak Haji? Kebetulan rice cooker nggak endorse gue. Yang endorse gue pabrik bambu. Kedua, Ibu lihat. Orang dulu sekarang yang praktikin adalah orang-orang Jepang. Orang Jepang apa aja dikukus pakai bambu. Coba Ibu lihat. Ke restoran-restoran yang pakai itu. Masaknya pada pakai bambu. Ibu beli dimsum pakai bambu. Ngukusnya. Ibu lihat beli bakpao pakai bambu. Semuanya pakai bambu. Akhirnya orang Jepang umurnya di atas 100 tahun. Akhirnya kita yang bikin kerajinan dari bambu yang manfaatin orang-orang luar negeri. Coba Ibu ke restoran apa misalkan yang dagang Imperium dimsum apa. Itu kan pakai bambu. Sumpitnya pakai bambu. Atau pakai tangan dicocol-cocol. Kalau kita enggak. Pakai sendok stainless. Pakai sendok. Enggak lah. Harus pakai bambu. Zaman dulu Bu, Pak ya. Orang disunat pakai bambu. Betul? Makanya alat kelaminnya pada bengkok semua. Dimasukin mentok semua. Sekarang nggak ada Pak orang disunat pakai bambu. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Dulu namanya bekong apa, temengkong apa tuh tukang sunatnya tuh. Ah? Bengkong. Zaman dulu makanya hidupnya pada sukses semua. Kenapa? Karena alat kelaminnya pada bengkok. Kalau sekarang nggak ada disunat pada pakai bambu, pakai apa? Laser. Makanya pada nakal-nakal. Anak 1 nakal, anak 5 nakal. Mosok anak kakak beradik pada berantem. Laki-laki misalkan bapak dan ibu anak laki-lakinya 3 berantem. Kenapa? Karena nyunatinnya pakai laser. Harusnya pakai apa? Bambu.
Zaman dulu kalau kita anaknya pendek, kecil-kecil, mau jangkung, makannya apa? Sayur bambu, sayur rebung. Makanya anaknya jangkung-jangkung. Betul? Hah? Iya betul. Zaman dulu olahraga nggak pernah ada yang kalah. Pasti menang. Kenapa? Karena celana dalamnya dibalik. Terutama orang Banjar, orang Tasik, orang Pangandaran, celana dalamnya dibalik. Menang, main poli, main basket, celana dalamnya dibalik. Main bola dibalik. Sekarang kan dibilang celana dalamnya dibalik aliran sesat. Enggak lah. Zaman dulu anak kecil, bener Pak. Dulu kecil Bu, maaf nih ya. Kalau mau tinggi, ibunya masak sayur apa? Sayur rebung. Biar anaknya nanti tinggi, tinggi-tinggi. Bener. Kalau sekarang kok nggak ada yang masak sayur rebung. Ada gak sekarang? Jarang. Adanya di restoran mewah. Ini kan ibu kan nggak ada yang tinggi. Coba dah. Iya. Jadi wajahnya kan ibu awet itu kan, awet muda. Iya. Jadi orang yang makan rebung itu wajahnya awet muda dan alat kelaminnya pasti pulen. Kalau nggak makan rebung, alat kelaminnya pasti perak. Caranya kalau mau pulen mesti direndam air yang banyak biar pulen. Ya ada lagi humor. Biar nggak ngantuk. Mana mic-nya? Lidi, Pak Edi kan lidi panjang. Kalau kita potongan itu boleh boleh pakai nggak? Boleh pakai. Boleh. Nggak usah yang baru lagi, nggak usah. Boleh. Boleh kan panjang dipotong 4 gitu kan di Boleh. pojok. Saya satu Boleh. lidi itu boleh. Ya itu aja. Kasih Pak Edi. Alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan kan kadang nggak ada yang gondrong Bu. Di waxing kan? Boleh gak? Boleh lah. Boleh dipotong. Kasih Pak Edi. Pohon bambu aren itu gunanya, ya lidi aren ini gunanya supaya usahanya ibu pelanggannya nggak diambil orang. Kalau ibu dagang sembako kan banyak saingan. Nanti pelanggan ibu pasti diambil sama dagang sembako sebelah. Nah tolak, balanya pakai ini nih, sapu lidi aren. Gitu. Nah supaya ibu punya dagangan nggak dimaling sama anaknya. Misalkan ibu dagang, anak dimodalin. Anaknya nakal, uang omset dihabisin sama anaknya. Beli HP, beli ini. Amit-amit jangan sampai judi online apa. Ibu mesti pakai ini. Sapu ijuk kayu. Nih sapu ijuk. Nanti anaknya nggak nakal, nggak mau ngumpetin uang omset. Yang bagus ijuk langsung ketemu kayu. Nggak mau saya ijuk ada plastiknya baru kayu, nggak mau. Kenapa? Karena pabrik yang ada plastiknya nggak ngendor saya. Yang ngendor saya ini nih orang Ciamis, orang Banjar, orang Pangandaran. Ya orang Pamarican. Orang Pamarican. Taruhnya di warung. Dibalik begini. Gitu. Hah? Boleh dipakai, habis pakai nanti ibu taruh lagi begini. Nanti nggak ada maling. Makanya orang zaman dulu kalau mau keluar kota di balik pintunya pakai sapu lidi ini biar nggak ada maling. Jadi ibu keluar kota bebas. Zaman dulu sawahnya luas-luas. Kebunnya luas-luas. Kelapa sawitnya ribuan hektar. Gimana jagainnya Bu? Nggak dijagain, yang jagain apa? Ini ditaruh di pojok. Nanti kalau ada maling masuk ke kelapa sawit, orangnya kalau belum ketemu sama bosnya nggak bisa keluar. Akhirnya orangnya mati sampai kering di kebun itu. Kan lumayan bantu program pemerintah, pengurangan penduduk. Daripada dibunuh, nanti kita kena polisi. Kalau ini kan enggak, dia masuk sendiri, nggak bisa keluar, mati. Nggak bisa makan, nggak bisa apa kan, lama-lama kering. Habis, alhamdulillah. Nah pakai ini. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bukannya orangnya sakti, bukan. Yang sakti tetap Allah, wasilanya ini sapu ijuk. Jadi zaman dulu orang punya kelapa sawit di Sumatera, di Kalimantan.
Orang punya tambang batu bara, orang nanam cabe di Prambanan, orang nanam cabe di Ciamis. Nah, supaya pohonnya nggak dimaling sama tetangganya, pojok-pojoknya pakai ini. Sapu ijuk nih. Pirin belakang di pojok-pojok. Nanti orang masuk nggak bisa pulang. Nanti kalau udah masuk, ibu tinggal mukul pakai kentongan, pakai itu penggorengan atau pakai panci. Nanti kan penduduk pada datang kan. Nah, jadi tahu bahwa orang nggak bakal berani masuk lagi ke situ karena kan ibu orang sakti. Padahal ibu biasa saja. Orang cuman pakai ilmunya RDAY kok, kearifan lokal. Nih Pak. Gak mungkin diambil. Makanya kalau ibu mau motornya di kaca spionnya pakaiin ini. Jadi ibu bikin yang kecil aja Bu. Kalau buat di motor ini dipangkas kecil nih. Ibu bagi segini. Taruh di bawah jok. Jadi diparkir di mana aja motornya nggak dimaling. Nih. Harus ada kayunya. Karena kayunya tuh kayak dulu film apa sihir yang begini. Hah? Apa? Mending terbang masuk alat kelamin perempuan. Jadi motor pakai ini. Dipotong aja kecil. Kecil. Kan segini muat kan. Taruh di bawah jok. Atau ikat di mana biar kalau ibu nggak mau kehilangan motor. Dia pakai ini. Manjur. Apa? Ada. Bilang aja suruh Pak Haji Dwi nanti dikeluarin. Emang sengaja diumpetin sama di gudang. Saya udah kerja sama toko-toko sapu se-Indonesia. Tolong diumpetin. Karena tamu saya lagi ngeburu ya. Iya bilang aja saya tamunya Pak Haji Dwi RDAY katanya ada di sini. Nanti dia keluarin. Oh iya khusus. Nah gitu. Jadi ibu mesti nyebut nama saya. Atau kalau enggak ibu remas alat kelamin ibu buat salaman tukang sapu. Kalau dia masuk UGD langsung aja diambil nggak usah bayar. Bapak kalau nonton YouTube saya suka ketawa-tawa. Ah? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya gimana? Gimana? Iya kalau saya mereka sadar ke saya mungkin itu keluar air mata Pak Haji. Oh iya? Iya. Hai. Karena sampai senyum gitu kan. Sambil tiduran. Pokoknya kalau lihat Pak Haji lagi tayang itu gembira kita. Gembira ya. Jadi Bapak lebih gembira lagi nanti kan setelah ketemu saya Bapak udah gembira nih. Iya. Bapak nanti pada saat ikut entar malam tahajud pasti lebih gembira. Caranya apa? Biar saya gembira Pak Haji. Itu udah nggak usah pasti gembira. Gimana? Karena di RDAY ada tradisi. Kalau mau terkabul ijab sama Allah diaminin anak yatim. Terus Bapak wajib ngusap kepala anak yatim. Dan Bapak wajib cium keningnya ibu yatim. Bohong Bapak nggak gembira. Tenang Pak, ada ibu yatim yang anaknya 17. Ya. Iya. Cantiknya luar biasa Pak. Cantiknya luar biasa. Nanti saya kenalin ya. Ada Bapak Koko mau cari ibu yatim gitu. Dia anaknya 17. Dia suka datang berenang di kolam renang 17. Makanya kalau anak yatimnya berenang yang jagain ibu-ibu nih tamu. Ya. Nah ibu yatim yang berenang nanti Pak Koko yang jagain. Siap. Ya. Ya ada lagi? Gampang gak nih ilmu RDAY kalau dipraktekin? Gampang lah, jangan bilang susah. Gak mau, gampang. Karena ucapan adalah. Oke. Yuk yang belakang baru datang ada pertanyaan gak? Oh Ida Royani. Jadi nggak ada pertanyaan ya yang belakang? Dari saya Pak Haji. Boleh. Melanjutkan yang tadi. Saya teringat dengan kata-kata Pak Haji tadi ketika pertanyaan saya di awal tadi. Utang.
Pertanyaan di awal apa? Saya teringat dengan kata-kata Pak Haji itu dengan kalimat ini. Nanti saya ajarin. Apa? Nanti saya ajarin. Oh, diajarin. Iya, utang, tentang utang kan. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kayak orang berak BAB. Bapak sekarang BAB ke WC saya di belakang. Kalau Bapak sampai berak saya kasih 1 miliar malam ini juga. Kebetulan saya bawa 1 miliar tuh di mobil. Saya kasih Bapak, paksain. Nggak bakal keluar Pak, orang belum waktunya BAB kok. Begitu juga orang bunting, 9 bulan baru bunting 2 bulan. Bapak, ibu ngemis-ngemis sama bapak, nggak kuat, pengen buru-buru lahiran. Nggak bisa sayang, kan baru 2 bulan. Jadi bapak praktekin aja ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat, terus aja dikerjain. Nanti utangnya lunas sendiri Pak. Tanpa bapak harus, saya ajarin dong Pak Haji, utang saya lunas. Ya itu tadi saya ajarin. Nggak boleh berharap. Kebanyakan tamu RDAY pada berharap. Nggak boleh. Jadi bapak jalanin aja. Ada tamu saya Pak, dia riadoh di sini. Utangnya, waktu dia datang ke sini utangnya 200 miliar. Alhamdulillah utangnya udah lunas. Nah itu yang berangkatin anak yatim umroh di 2012 atau 2013. Nah yang utangnya 150 miliar itu yang berangkatin umroh di 2011. Jadi bapak pasti lunas. Nggak mungkin nggak. Utangnya 150. Apalagi bapak utangnya recehan. Yang penting bapak bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Begitu. Oke? Oke, praktek. Apa? Mana mic-nya? Ayo pinjemin mic-nya. Ayo. Nggak bisa baca Quran kayak mana ya Pak Haji? Kalau ibu nggak bisa baca Quran, nanti kita riung ibu saya bacain Al-Quran. Ya beli Al-Quran harganya 300.000 yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Nanti ibu baca Alif Lam Mim Dalikal kita. Iya ibu baca aja terus sampai 12 juz. Nggak apa-apa. Waqiah, apal. Tanpa lihat buku apal. Terus Alif Lam Mim apal. Terus Tabarok apal. Haji. Tapi berturut-turut nggak boleh milih-milih surat. Oh gitu ya. Nggak boleh milih surat berturut-turut. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 nggak boleh milih. Nggak boleh, harus runtun sampai 12 juz. Gitu ya, Pak. Kemarin tamu RDAY yang dari Palembang yang privat 10 juta pertama, kedua, ketiga. Kan baru cair tuh 10 miliar tuh. Baca Qurannya 17 juz. 17 juz ya? 17 juz baru cair 10 miliar. Dia punya rumah. Waktu kemarin dia ya masih begitu dah. Kalau yang ibu tadi bilang naik motor Vario bodol dah. Nah kemarin dia alhamdulillah punya dapur makan bergizi gratis. Ya awalnya bagi 2, sekarang sendiri, sekarang nambah-nambah, sekarang udah 20 kali, 20 dapur. Oh tadinya dia kerja bareng ya Pak Haji ya? Iya bagi 2 sama yayasan. Sekarang dia punya sendiri. Baca Bu Al-Quran. Gitu ya Pak Haji. Ya wajib, baca Quran tuh wajib di RD. Tidak ada pengajian dimanapun mewajibkan baca Quran, nggak ada. Apalagi one day one juz. Ini one day one juz apaan? 12 juz, nggak ada one dayan. Gitu ya, Pak Haji. 12. Kok gitu Pak Haji? Mengacu dari sahabat Nabi, bendahara Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Yang bacanya 30 juz per malam dari jam 00 sampai subuh. Kaya raya gak? Bodoh. Luar biasa. Nah maunya saya itu. Kalau ibu gak bisa baca Quran, ya berbuat apa yang ibu bisa. Apa mau sedekah ekstrim, apa mau sedekah profesi, mau sedekah gitu. Manjur gak? Gak usah ditanya deh Bu. Yang cair utangnya 150 miliar kan ngabdi di sini. Apa saya ngabdi aja ya Pak Haji? Ngabdi di mana? Tidak tahu. Saya sebetulnya usaha ya Pak Haji ya. Saya suka Ibu kalau mau ngabdi nenenin Pak Koko bisa gak ngabdi? Nenenin Pak Koko. Kebetulan Pak Koko baru ditinggal istrinya meninggal. Dia lagi cari yang montok. Tadi saya jodohin yang anak yatimnya 17 tapi kan kecil badannya.
Ntar kayak angka 0, kalau ibu cocok deh 0 sama 0. Enggak humor. Apalah, ayo lanjut. Enggak Pak Haji, saya kan supplier ya Ci ya. Supplier apa? Udang sama cumi. Di mana? Ke Bandar Jakarta. Apa? Ke Bandar Jakarta. Enggak, ibu rumahnya di mana? PIK 2. Hah? Di PIK. Di PIK. Oh ya, terus? Iya. Sebetulnya saya join sama teman. Nah, saya ajarin dia. Dia pinter. Sekarang saya ditinggalin Pak Haji. Jangankan lo, gua aja ngajarin tamu RDAY, anak yatim gue dibawa kabur. Nah, gitu, iya, Ustadz gue dibawa kabur. Tamu gue diambil-ambilin. Gitu ya, Emang Pak. begitu. Gitu. Udah jangan diajarin. Berarti gue jangan ngajarin lu ya. Ntar lo udah kabur lagi. Iya Pak Haji, aku gak munafik ya Pak Haji ya. Saya lebih betah di sini ketimbang di PIK. Gue betah di rumah, di sini nggak betah karena ada lu. Pak Haji mah, kayaknya baru Apa? Baru, ini baru mau sewa nanti malam sama cari Pak Wawan mau sewa tempat. Oh, iya. Nah saya dihianatin temen tuh Pak Haji. Saya bisnis supplier sudah 15 tahun. Join lah gitu kan. Tadinya bagi hasil. Jadi ibu di PIK tinggal sama siapa aja di PIK? Baru rujuk Pak Haji. Baru rujuk? Iya. Oh, kenapa rujuk? Ya tadinya kan dia Chinese Pak Haji. Masuk Islam. Ya saya melihat itu agama kan di bawah. Ibu anaknya berapa? Lumayan Pak Haji, banyak. Berapa? Ada 4. 4? Iya. Itu lahir normal atau ada yang sesar? Campur lah. Normal berapa? 2. 2, yang sesar? 2. Gede mana alat kelamin ibu sama kaleng Hongkwan? Ya nggak tahu lah Pak Haji. Iya gitu loh Pak Haji. Iya. Iya jadi saya. Jadi udah rujuk apa belum? Belum nikah ulang. Belum. Baru mau rujuk. Baru merujuk. Iya. Kapan terakhir ML? Belum. Kapan terakhir? Udah bertahun-tahun. Hah? Sudah lama banget. Terakhir kapan? Berapa tahun yang lalu Pak Haji, udah berapa tahun lah. Itu. Oke. Jadi aku tuh fokusnya cari duit aja. Oh iya. Usaha terus gitu. Kenapa nggak fokus nyari alat kelamin? Nggak tahu Pak Haji, nggak kepikir. Duit aja carinya gitu loh. Karena kan saya harus kuliahin anak, gitu, sekolahin anak gitu loh. Jadi ibu usianya berapa sekarang? Lumayan Pak Haji. Udah Berapa? 50. 50? Masukkan 50. 50 berapa? 52. Lahiran tahun? 73. 73. Iya. Oke. 50 lebih ya. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya dihianatin temen itu ya Pak Haji ya. Nah. Ibu jadi tahu nonton- RDA dari mana? Nonton yuk. Ada adik saya dari Lampung datang ke sini Pak Haji. Ya. Dia ikut privat. Ya. Saya diajakin, yuk ke tempat Pak Haji RDHY. Saya bilang, apa itu? Saya bilang gitu kan. Enggak saya bilang gitu. Emang dulu sempat kita mau ya Pak Haji ya. Lu ini kata dia, gua aja dari Lampung jauh-jauh ke sana. Ayo dia bilang kayak gitu ya. Enggak. Lu mau ngapain? Saya bilang kayak gitu kan. Gua mau supaya laki gua balik ke gua. Kata dia. Tapi gua juga dia mau balik lagi tapi dia udah punya istri. Dia privat kalau nggak salah waktu itu ikut yang 10 juta. Sekarang dia sudah punya suami, dikasih sama suami yang pertama itu, rujuk lagi dia dikasih uang 60 juta. Terus Pak Haji ngucap gini, nanti ada laki-laki yang mau sama kamu orang kaya. Ya sekarang nikah sama orang kaya. Pak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ya, akhirnya saya Sampai gua datang kaget. ke Kalau sini. kaget Bu, pegang nenennya Bu, biar nggak goyang. Ibu kaget malah megang dada. Nenen. Ya Pak Koko. Gimana Pak Koko? Dekulnya oblak Koko. Karena saya melihat dia Pak Haji, akhirnya saya, oh iya bener juga ya. Gitu Pak Haji. Maka saya kesini gitu loh Pak Haji. Itu ceritanya, karena emang udah bukti lah gitu. Iya. Dia waktu itu ikut privat sama Pak Haji, namanya Anggun. Kata Pak Haji bilang nanti ada laki-laki orang kaya yang mau sama kamu. Sekarang sudah nikah sama orang kaya, istrinya udah meninggal. Tuh gitu Pak Haji. Kenapa nggak Ibu bikin kayak hajatnya Anggun, nanti saya sabdain. Ada sih saya rencana seperti itu Pak Haji. Ada? Ada, saya mau privat. Udah ada belum cowok yang Ibu keker?
Enggak kepikir Pak Haji. Ini kebetulan ada Koko. Enggak. Agamanya masih Islam, namanya Koko. Harusnya kan Koko agamanya non Islam ya. Chinese ya. Ini Koko kecemplung lumpur. Jadi dia nggak putih, coklat. Suami itu Chinese Buddha Pak Haji. Suami ibu? Iya. Umurnya berapa? Umurnya 64 tahun. 64 tahun. Dapat anak berapa sama dia? Ya semua, aku emang nikahnya sama dia doang Pak Haji. Oke. Cerainya 3 kali tapi rujuk, cerai lagi, rujuk lagi itu Pak Haji. Awet trajet. Awet trajet. Gitu. Maklum Ibu 52. Ya. Suami 60. 64 dan 65. 65. Oke. Iya. Itu Pak Haji. Dapat anak 4. Karena dia masuk Islam, jadi saya melihat itu agamanya Pak Haji. Karena dengan agama itulah yang membawa saya nanti ke akhirat, itu nolongin saya. Jadi saya untuk mau nikah lagi itu nggak kepikir lah gitu Pak Haji. Udah itu dia baik gitu, sayang gitu Pak Haji. Nah, Ngaceng nggak alat kelaminnya? Hah? Ngaceng nggak alat kelaminnya? Ya iyalah Pak Haji. Dia jawab iyanya aja berat bener. Iya. Iya. Iya, orang cewek yang mau sama dia aja umur 22 tahun cantik Pak Haji. Wow. Cantik Pak Haji, aku mah gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apa. Wow. Iya. Gitu. Cuman mungkin dia udah sadar ya nggak apa-apa lah. Gitu ya saya balik gitu. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Saya gimana ya Pak Haji, saya itu supaya langganan saya itu kan Apa? Temen saya kan hianatin saya tuh. Mungkin dia fair aja lah. Dia lebih banyak uangnya daripada saya. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya saya itu gimana caranya saya ngambil langganan saya, dapat saya marketing sendiri ya. Belanja barang sendiri, kirim sendiri. Saya ambil lagi gitu. Bisa, yang penting mbaknya nggak boleh nangis. Yang bikin hajatnya lemot mbaknya suka nangis. Saya nggak mau nangis, saya maunya beser. Perempuan yang suka beser rezekinya nggak ada serinya di atas 10 miliar. Kapan terakhir beser? Apa itu beser Pak Haji? Koko, terangin kau. Beser itu apa Koko? Beser. Aduh, ini acara apa sih? Acaranya Ibu Madura ya? Ibu Madura nih, acaranya Ibu Madura. Jadi Ibu kalau ngomong tentang ke depan, kalau mau cepat terkabul, hindari kita sedih. Karena kalau kita sedih, rezeki pergi. Tapi kalau kita senang, rezeki datang. Jadi Ibu nggak boleh sedih, harus senang. Ceria, karena kita mau menatap ke depan gitu loh. Coba dilap dulu matanya. Nah setelah itu Ibu copot sama dalamnya. Setelah itu Ibu lari-lari di kandang embeng. Lihat si bolong. Si bolong Bu, alhamdulillah. Sehat ya. Padahal tadinya udah berak darah. Gak bisa bangun ya. Iya, saya sakit 2 bulan, dia sakit 2 bulan. Sakitnya sama, kakinya luka, saya kakinya luka ya. Si bolong. Nanti Ibu ngobrol sama si bolong. Bolong, aminin hajat saya ya bolong. Karena yang utang 150 miliar, yang cair 400 miliar, yang cair 300 miliar, 100% ngobrol sama si bolong. Nah Ibu nanti ngobrol sama si bolong. Nanti Ibu pegang-pegang. Bolong sini, kalau bolongnya dekat Ibu pegang gitu. Ngobrol aja sama si bolong. Bolong aminin dong. Karena restoran itu satu restoran Pak Haji, Iya. kayak Wiro Sableng aja ya. Apa? Satu restoran itu. Apa? Satu restoran itu yang saya isi, itu per 2 minggu aja bisa 150 juta. Untuk udang sama cuminya. Pertanyaannya ke saya apa? Diambil sama temen aku. Nggak apa-apa. Ibu kan yang diambil orderannya, nggak diambil alat kelaminnya kan?
Masih ada gak alat kelamin ibu? Maksudnya di awal itu aku yang marketingin, aku yang belanjain gitu Pak Haji. Sekarang langganan ibu diambil sama si bangsat. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Nanti ibu sering datang aja ke begini nih. Nanti dengerin tamu-tamu saya. Ibu tinggal nyimak. Ibu setiap malam ikut tahajud sama anak yatim. Jam 00. Ibu nanti lihat nama-nama orang yang sedekah subuh. Itu orang-orang besar semua tuh. Ada namanya artis Vena Melinda. Ada yang namanya Benu, makeup artis internasional Pak Prabowo, Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. Iya, ada namanya Sahrini. Nanti ibu baca, nanti orang-orang besar semua ibu lihat. Gitu ya. Sedekah subuh kan namanya ada. Ada Bu Tata, ada Jenderal, ada Kapolda, ada Pangdam, ada nama-nama besar. Tadi sebutin. Ada toko Mas Pantes, Kuto Arjo, Jawa Tengah. Toko Mas Pantes. Perembun, Wadas Lintang, Bruno. Nah nanti itu toko Pantes terkaya di Jawa Tengah, namanya toko Pantes. Nah, nanti ada namanya, ada lagi namanya Dawet Ireng Jembut Kecabut. Jembut tuh jembatan Butuh, Kecabut tuh kecamatan Butuh. Jadi tuh ya dawetnya itu ya singkatan dawetnya itu Dawet Ireng. Dawet Ireng di desa Butuh di situ. Jadi namanya Kecamatan Butuh, Kecabut, Kecamatan Butuh. Jembut, Jembatan Butuh. Jadi bukan jorok ya. Kalau orang kan jorok Pak Haji, enggak lah, itu namanya Jembut Kecabut. Namanya di Kuto Arjo. Itu Dawet Ireng ramenya luar biasa. Nah itu pasien kita. Ada lagi perusahaan apa yang besar-besar. Nanti ibu lihat. Jayabaya, kampus Jayabaya. Ada. Ibu nanti ijab. Kalau malam tahajud nanti habis asar. Ibu ijab lagi. Bohong bu. Enggak. Allah datangin kenalin ibu investor. Kaya raya nggak ada serinya, duitnya ganteng lagi, masih muda lagi, usianya 25 tahun. Pak Haji, bisa gak itu jadiin suami saya yang ke-9? Boleh lah. Gitu. Tadinya saya saking kepingin bangkit ya Pak Haji ya, mau ngalahin lah, karena saya percaya semua marketing itu saya lah Pak Haji ya. Pembelanjaan udang, cumi, segala supermarket, segala macam itu saya. Karena saya kalah uang. Saya pengen jual aset sebetulnya Pak Haji. Jual aset apa? Tanah ada 1,6 hektar. Di mana? Di Lampung sama rumah. Di mana rumahnya? Di Lampung juga. Terus apa lagi yang mau dijual? Dua-dua itu Pak Haji. Bisa nggak usah dijual. Nanti ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin ya Allah bisa. Ya udah jangan dijual. Saya nggak setuju jual-jual aset. Oh gitu ya Pak Haji. Orang yang jual-jual aset lama-lama nanti jual alat kelamin. Tapi saya bawa sertifikatnya Pak Haji. Nggak usah. Jangan dijual. Alat kelamin ibu pulen-pulennya ya, jangan dijual. Saya nggak setuju. Udah tinggal ijab aja sama anak yatim. Oke? Yuk, ada lagi. Bu Madura nggak nanya Madura? Ini Pak Haji, untuk baca Quran kan satu dari jam 00 katakannya sampai jam subuh. Ya sampai subuh itu umpama 12 juz itu tiap malamnya begitu. Tiap malam. 1 sampai 12 malam ini, besok 13 sampai 20. Nyambung lagi, besok begitu lagi. Bos, gue lagi nyari pendamping anak yatim umroh bos. Banyak, Mbak Rati minta ya perempuannya 200, lakinya 200. Karena anak yatim yang umroh besok umurnya 3 tahun kecil-kecil bos. Kasihan kalau cuma yang dampingin 1 keteter. Coba dah sampai tolong kepilih bos. Ya, gitu. Jadi nanti bapak-bapak nganterin sampai Mekah, lo nganterin sampai bandara, nanti pulangnya sama ibu yatim. Karena ibu yatim pada nangis bos kalau anaknya pada umroh, jadi nggak ada yang diemin, lo aja yang diemin ya. Gak ada yang humor. Berangkatlah Pak, kita lagi nyari pendamping banyak kok untuk dampingin anak yatim umroh. Syaratnya gampang kok Pak, yang 10 dikerjain aja. Nanti kan Barati yang nilai nanti. Kan Barati kemarin lagi milih anak yatim di kolam renang. Besok datang lagi. Besok lagi. Nah itu udah selesai kepilih.
Tinggal milih pendampingnya. Mbak Irati sih bilang kalau bisa yang wajahnya ceria. Nah makanya kan ini kan pada muka berak semua. Coba dibersihin apa mukanya. Yang ceria Pak, karena anak yatim juga nggak mau nangis Pak, nggak mau rewel. Kita kan kadang nggak open sama anak yatim. Harus open Pak. Bisa nyuapin anak yatim. Karena umur 3 tahun kan besok yang berangkatnya kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Iya, kalau di sini Bapak nanti dikerumunin sama ibu-ibu. Iya, nggak apa-apa kan. Gitu. Jadi hadiah. Makanya nanti kalau ibu yatim ngerubungin Bapak, Bapak langsung dicium keningnya satu-satu ya. Gitu. Nanti Bapak kawinin ya. Minimal 100 ibu yatim lo kawinin semua. Nanti kalau udah pada bunting lo gue bunuh. Jadi gue punya stok yatim kurung banyak. Apa? Iya. 100 ibu yatim. Iya, jadi 100 ibu yatim gue suruh nungging. Nah, lo buntingin semua. Gue tes USG pada bunting. Udah tinggal lo, gue santet, selesai. Gue punya stok ibu yatim banyak. Enggak lah bos, ini humor ya. Soalnya kan, apa? Hiburan ya. Ya, tapi kalau kejadian nggak apa-apa ya bos. Ibu yatimnya bagus-bagus bos, tanya Ibu Madura. Montok-montok bos. Karena rata-rata ibu yatimnya masih muda-muda, umur 13 tahun udah nikah. Suaminya meninggal. Jadi supir ojek, ada yang tabrakan. Kan tidurnya di atas, di bawah kaki gunung. Jadi dia lembab, ngerokok. Jadi penyakitnya paru-paru. Jadi banyak bapak-bapak pada meninggal. Jadi ibunya masih muda-muda banget bos. Gue udah kasihan banget. Makanya dia bilang, Pak Haji cariin dong yang suaminya punya huruf 4. Siapa yang namanya? Nah, enak bos kalau ibu yatim di sini makannya nggak susah bos. Cukup lo bawa ke sawah aja udah kenyang, bawa pulang. Kalau di Jawa kan mesti dimasakin, sayur lodeh, sayurnya. Kalau di sini enggak bos, gampang. Lo rumputin aja ya. Kebal. Yuk ada lagi. Intinya gini. Paksain bangun jam 00. Paksain senyum, paksain mandi, paksain sholat tahajud, paksain baca Quran. Paksain sedekah subuh jangan bolong karena buat tolak bala. Paksain sedekah subuh jangan bolong karena buat tolak bala. Sedekah subuh kalau orang Jawa dulu ibaratnya namanya beras jimpitan. Kalau di Sunda namanya beras parelek. Beras perelek. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain sholat taubat jangan bolong. Terakhir pesan Mbak Rati. Sifat 18 nggak boleh ada sehari-hari. Gimana caranya? Multi plaster. Nggak boleh komen. Nggak boleh. Hah? Tangannya diborgol. Diemin aja, ini kan enggak tamu RD. Coba lihat deh Bu, kalau lagi makan soto. Ngomong aja. Lo disuruh Pak Haji begini gak? Enggak, kok gue disuruh. Ngomong lagi, apa lagi, aduh. Kan kita kenal sama dia di RDAY. Ngapain ngobrol? Orang kalau udah terkabul juga kita nggak ketemu dia lagi. Udahlah jangan ngobrol. Bapak disuruh ini sama saya, dia nggak disuruh. Ya udah jangan dikomenin, diem aja. Jadi udah fokus aja. Kalau memang Ibu riadoh, ya udah riadoh. Misalkan kayak Bu Madura, udah ngelayanin tamu-tamu makan, ngelayanin sotomi, ngelayanin. Ada lagi tuh yang dari Dubai, di kantin riadoh. Udah dia masak aja gitu. Atau Ibu apa tugasnya? Atau Bapak tugasnya apa riadoh di kandang ayam. Pokoknya kelingkingnya masuk ke bool ayam. Udah gitu. Ya kan nggak mungkin alat kelamin dimasukin. Tugasnya itu. Misalkan Ibu riadoh di kandang bebek. Begitu juga Ibu riadoh di kandang kuda. Begitu juga Ibu riadoh di cacing. Begitu juga gitu. Jadi jangan ini ngomong. Tadi disuruh Pak Haji ini gak? Enggak, kok gue disuruh ya? Ya kan nama beda. Tanggal lahir beda.
Hari lahir beda. Nama orang tua beda. Terkabul juga pasti beda dong. Hasil juga beda gitu. Jangan disama-samain. Kamu disuruh Pak Haji, kok baca Quran cuma 12 juz, kok gue 2 juz boleh ya? Ya kan kita lihat dari wajahnya. Kalau wajahnya udah muka berak ya harus baca 12 juz. Kok saya disuruh gosok pakai celana dalam ya wajah saya ya? Ya iyalah. Kok saya suruh pakai ciput pakai celana dalam ya? Ya iyalah. Kok saya enggak ya? Ya nyambung gak maksud saya? Jangan ngobrol. Kalau diajak ngobrol, udah pindah meja aja. Boleh gak Pak Haji yang ngajak ngobrol saya siram pakai kuah soto? Jangan juga. Jangan juga. Itu tugasnya Ibu Madura. Bukan tugasnya ibu-ibu. Ya. Apa? Iya menghindar aja. Kalau diajak ngomong menghindar. Ini enggak. Maunya ngobrol aja. Enggak lah buat apa. Kalau dia 3 minggu terkabul, kalau bisa kita 3 hari lah. Ngapain mesti berminggu-minggu. Kalau dia sebulan, kalau bisa kita 2 minggu lah. Oke? Oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salaman, boleh keluar masing-masing.